Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini nama kelompok kami. Iqbal Anaki 289, Caesar Christopher 247, Adan Ali 333. Kami akan mempresentasikan tentang kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku. Gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno. Gaya kepemimpinan yang ditetapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik. Cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dan Insinyur Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara Barat, Amerika, dan Eropa. Insinyur Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Terlepas dalam bentuk apa, kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. Seorang disebut pemimpin bukan karena ia membuat orang lain mengikuti keinginannya atau memaksakan orang mengikuti keinginannya, melainkan karena dapat membuat orang lain bisa melakukan apa yang ia inginkan. Seseorang disebut pemimpin jika ia mampu menjabarkannya menuju realita. Perpaduan sudut pandang ditemukan dalam definisi Bourne. Ia menggambarkan kepemimpinan sebagai sesuatu hubungan timbal balik yang selalu berkembang. Dalam hubungan yang demikian, para pemimpin terus-menerus membangkitkan motivasi sebagai respon pengikat dan memodifikasi perilaku mereka bila menghadapi sikap respon sifat ataupun perlawanan dalam proses hubungan maupun feedback yang berlangsung secara kontinu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Stockdale dalam BAS 1981 mengemukakan bahwa kepemimpinan tidak lain adalah proses atau tindakan yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan organisasi kelompok dalam upaya mencapai tujuan. Burns dalam Lovell dan Eilis 1983 mengidentifikasi kepemimpinan dalam dua aspek, yakni transaksional dan transformasi. Kepemimpinan transaksional ialah interaksi kepemimpinan dengan pengikutnya atau anggota agar terjadi dan tercipta saling menghargai. Sedangkan kepemimpinan yang transformasional dideskripsikan sebagai hubungan yang lebih mendalam dan lebih langgeng yang di dalamnya motivasi dan tujuan pemimpin dan anggotanya dipadukan dan menjadi dasar peningkatan perilaku yang lebih tinggi bagi keduanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin
dalam melaksanakan kepemimpinannya, sebagaimana kepemimpinan pada umumnya mengemban dua fungsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berkenan dengan pemeliharaan kelompok. Next. Definisi kepemimpinan berimplikasi pada 3 hal utama, yakni 1. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut mengikuti kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin pasti melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Yang ketiga, kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk para pengikutnya lewat berbagai cara seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model atau menjadi teladan, penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Next. Rumusan kepemimpinan dari sejumlah ahli tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan juga sebagai orang yang mempunyai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada atasan ataupun pemimpin mereka. Karena itu, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila orang-orang yang menjadi pengikut atau bawahan dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan, maka mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinannya dengan sadar, rela, dan sepenuh hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.